Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini, cuy. Imposter gelap pastinya. So, di video kali ini gue bakal review dan share kembali config terbaru untuk GKMLMC 8.4, yaitu config Selebgram 3 by Imposter Gelap, cuy. Jadi config ini perkembangan dari config-config sebelumnya seperti config Selebgram pertama dan Selebgram kedua. Kali ini juga spesial Selebgram ketiga yang lebih fantastik lagi untuk kalian semua, dan kita tes menggunakan HP kesayangan saya, Poco X3 NFC. Seperti biasa juga kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini terdapat kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya. Oke cuy, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dan kita menggunakan resolusi 1080-60 fps. Kita berjalan mundur seperti ini tanpa menggunakan gimbal ya, dengan medan yang sedikit agak bergelombang, bergeronjal seperti ini ya, dengan banyak kerikil batu. Oke, kita masih lihat di previewnya masih steady ya. Kita stop di sini dan langsung kita lihat untuk hasilnya. Dan seperti inilah untuk hasil di mode video perekaman 1080-60 fps mode kamera video biasa ya teman-teman ya. Jadi kita tanpa menggunakan ultrawide dan tanpa menggunakan gimbal, di sini juga masih terlihat stabil banget. So sekarang kita review di mode ultrawide untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita coba di mode video ultrawide-nya nih cuy. Kita menggunakan resolusi yang masih sama dengan 1080 dan 60 fps. Kita coba untuk berjalan maju sekarang tanpa menggunakan gimbal juga di sini cuy. Medannya juga agak susah ya, ini karena tidak rata dan banyak bebatuan. Oke, nice, masih tetap stabil di preview. Oke, sekarang kita waktunya stop di sini. Langsung kita lihat untuk hasilnya. Dan inilah hasil perekaman di mode video ultrawide GKMLMC 8.4 dengan config Selebgram 3 by Imposter Gelap. Nah, ini benar-benar sudah berjalan dengan normal ya untuk video electronic image stabilization-nya cuy. Kalian bisa lihat di sini benar-benar stabil banget ya, tidak ada getaran sama sekali. So, jika mode video sudah kita review, sekarang kita langsung review di mode fotonya seperti apa. Mari kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita masuk ke dalam interface-nya GKMLMC 8.4 dengan config Selebgram 3 by Imposter Gelap, dan kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini. Jadi HDR plusnya kita buat di tengah ya, dan rasio gambarnya kita ubah jadi 16:9. Kita shoot tanpa AWB aktif. 1, 2, 3. Oke, nice, cepat sekali kalau kita menggunakan HDR plus di bagian tengah cuy, cuma 1 kali tap shoot aja. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk hasilnya. Oke, so jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di GKMLMC 8.4 dengan config Selebgram 3 by Imposter Gelap cuy. Wow, keren banget ya, ini bener-bener epic banget untuk hasilnya, natural, gonjreng ala-ala iPhone yang kalian sukai seperti ini. Untuk dynamic range yang dihasilkan juga bener-bener keren banget ya, semuanya kerasa. Dari birunya langit dan awan-awannya itu enak banget cuy, warnanya kontrasnya tuh masih bisa dikatakan seimbang banget, dan di bagian warna pohonnya nih hijaunya juga menyala ya. Untuk warna kulit manusianya juga masih aman, gak mengalami kemerahan ataupun kekuningan juga. So sekarang kita langsung review di mode kamera dengan AWB aktif untuk selanjutnya. Oke cuy, sekarang kita langsung review aja di mode kamera dengan AWB aktifnya ya. Kita menggunakan Julian AWB di sini, dan kita juga mengaktifkan di mode Leica-nya. Coba ya, kita ingin tahu nih seberapa estetik atau dramatisnya di mode kamera dengan mode Leica. Kita langsung tap ke bagian objeknya, kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Langsung kita buka untuk gambarnya aja ya. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera GKMLMC 8.4 dengan config Selebgram 3 by Imposter Gelap cuy. Wow, di mode kamera dengan AWB aktifnya di sini kita menggunakan Julian AWB, memberikan warna yang lebih cold atau dingin ya di sini ya teman-teman ya. Untuk warna tone-nya tuh sedikit agak kebiruan, antara di bagian rona hitamnya juga sedikit agak kebiruan, tapi untuk di rona kulit manusianya ini juga lebih enak nih, lebih natural dan lebih putih. Untuk di
di bagian dynamic range-nya kurang lebih masih sama, tapi tidak sekencang di mode AWP nonaktif tadi aja ya. Dan untuk saturasinya juga masih enak lah, tidak terlalu mencolok sekali di sini cuy. Oke, sekarang kita waktunya untuk review di mode potret tuh selanjutnya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita coba di mode potret dan kita tanpa menggunakan AWP aktif ya. Kita langsung tap ke wajahnya dan kita shoot seperti ini. Oke, nice, langsung kita lihat untuk hasilnya. Oke, jadi seperti ini untuk hasil di mode potret yang pertama menggunakan AWP nonaktif di Gcam LMC 8.4 dan config selebgram 3 by Imposter Club cuy. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya, warna, blurnya, dan kedetailannya itu komposisi elemen yang pas untuk di mode potret saat ini. Dan kalian bisa lihat di sini meskipun backgroundnya banyak menyisakan ruang antara subjek dan background, tidak mengalami bocor yang sangat parah ya. Meskipun ada sedikit miss di bagian ujung tasnya, tapi itu tidak masalah sama sekali untuk hanya sekedar foto menggunakan HP saja. Ini bener-bener recommended banget cuy, dan usahakan jangan pernah membelakangi cahaya intensitas cuy. Pokoknya kalian harus sesuaikan dengan karakter cahaya di sekitar kalian. Oke, sekarang kita langsung review di mode potret yang kedua menggunakan AWP aktif. Seperti apa tuh hasilnya? Mari langsung kita coba, let's go. Oke cuy, sekarang kita coba di mode potret yang kedua menggunakan AWP aktif kali ini. Oke, nice, langsung kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini untuk hasil yang kedua kita menggunakan mode potret di Gcam LMC 8.4 dengan config selebgram 3 by Imposter Club cuy, dengan AWP aktif. Keren banget ya, masih sama, stabil, konsisten sekali di antara mode potret dengan AWP aktif dan AWP nonaktifnya. Tapi di sini terlihat ya warnanya lebih soft, tidak seberani atau sekencang di mode AWP nonaktif tadi ya teman-teman. Dan untuk kedetailannya nih, saya lebih suka di AWP aktif ini karena terlihat lebih HD gambar di subjeknya ya teman-teman ya. So, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 ini dan config selebgram 3 by Imposter Club. Jadi seperti apa tutorialnya? Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke cuy, jika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video, kalian tinggal masuk ke file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZArchiver. Kalian bisa mendapatkan ZArchiver secara gratis di dalam Play Store. Oke, sekarang ini dia adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada LMC 8.4 R18f1.apk, dan ini adalah file aplikasi Gcam-nya. Dan yang kedua adalah file selebgram3.zip, adalah file config-nya ya teman-teman ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita install aplikasinya terlebih dahulu. Berhubung saya sudah install, mari langsung kita buka Gcam-nya seperti ini. Setelah itu, jika kita sudah buka, kita masuk ke settingan, kita pilih more settings, lalu kita di sini pilih di menu config setting. Ini dia, kita klik, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita isi bebas, gunanya untuk memunculkan folder LMC 8.4 di file manager kita. Oke, sekarang kita kembali ke file manager, dan langkah kedua adalah kita harus ekstrak config-nya ya teman-teman ya. Kita ekstrak dengan cara kita klik seperti ini, lalu kita pilih ekstrak ke, dan di sini kita isi kata sandi atau password yang ada di video ini. Jadi passwordnya akan muncul di pertengahan video maupun di akhir video. Jadi kalian simak videonya baik-baik. Oke, di sini saya blur terlebih dahulu. Jika sudah kita isi, sekarang kita klik OK, dan ini dia adalah hasil ekstrakannya. Selebgram 3, kita buka foldernya, dan ini dia adalah file config-nya. Jadi di sini ada 6 config ya teman-teman ya. Jadi yang 3 itu adalah versi non aux, dan yang 3-nya lagi adalah versi dengan menggunakan ultrawide dan ada fitur electronic image stabilization. Oke, jadi sekarang ini harus kalian tentukan adalah di mana device kalian sudah support untuk ultrawide ataupun video electronic image stabilization atau video stabil. Nanti saya akan tutorkan setelah ini. Sekarang kita langsung aja kopas semuanya seperti ini. Kita pilih banyak, kita tahan, kita boleh salin atau potong bebas, kita potong saja. Kemudian kita masuk ke memori perangkat atau file manager luar, dan di sini kita cari folder yang namanya LMC 8.4. Ini dia cuy, kita klik, lalu di sini kita paste di dalam sini ya untuk config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kita langsung aja buka Gcam-nya seperti ini, dan untuk kita pilih config-nya, kita harus tap 2 kali
kali atau klik 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa pilih sesuai dengan level kamera 2AP di device kalian masing-masing ya. Di sini saya pakai yang UV dengan menggunakan ultrawide dan ace karena device adalah Poco X3 NFC. Level kamera 2AP-nya masih level 3. Jadi kita pakai yang UV. Kita klik import dan config siap digunakan. Nah, untuk cara teman-teman biar mengaktifkan ultrawide secara manual dan cara setting custom session ID video stabilizer, kalian tinggal buka settingan seperti ini. Kalian masuk ke more settings, lalu kalian mengaktifkan terlebih dahulu untuk ultrawide-nya. Kalian pilih additional camera. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan saja untuk show button on viewfinder. Kemudian di sini saya menggunakan Poco X3 NFC dan di sini ternyata terbalik ya teman-teman ya. Mode telekameranya adalah mode ultrawide, dan jika device kalian tidak terbalik, kalian bisa mengaktifkan di mode ultrawide-nya ini seperti ini. Kemudian kalian masuk ke aux button names. Nah, di sini kalian tinggal aktifkan. Nah, di sini sudah saya isi S3 wide dan wide ya. Jadi kalian tinggal pakai aja, kemudian kalian kembali dan terakhir kalian buka yang list manual ID. Jadi kalian tinggal aktifkan use list IDs ini. Kemudian kalian isi manual ID-nya dengan cara kalian pakai aplikasi yang namanya kamera HW ya. Ini dia cuy. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengisi list ID-nya. Jadi di sini saya menggunakan ID 012122. Itu adalah 0 untuk di main kamera, dan untuk 1 itu adalah front kamera, dan yang untuk 21 adalah tele, yang 22 itu harusnya ultrawide ya teman-teman. Tapi di sini kebacanya tele. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di Poco X3 NFC itu terbalik. Oke, jadi hanya 4 angka saja yang kalian pakai untuk ID list manual di ultrawide-nya cuy. Oke, sekarang kita langsung kembali. Jadi kita isi sesuai dengan arahan saya seperti tadi ya teman-teman ya, 4 digit aja dari depan. Oke, seperti ini kita klik OK. Nah, sesuaikan dengan device kalian masing-masing. Setelah itu kita langsung setting untuk di bagian video stabilizernya. Sekarang kalian tinggal masuk ke sistem setting seperti ini, lalu kalian masuk ke stream configuration. Nah, di sini ada main kamera, kalian pilih terlebih dahulu, lalu kemudian kalian enable configuration-nya, aktifkan seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke video mode. Nah, di sini kita harus mengaktifkan untuk mode stabilizer dengan custom session ID per device. Nah, kalian tinggal cek dengan link yang saya sertakan di deskripsi juga, namanya custom session ID. Ini dia, kalian bisa buka. Nah, ini dia teman-teman. Jadi custom session ID-nya itu tidak banyak ya untuk daftar HP-nya, masih ada beberapa aja karena ini updatean dari pihak developer PSG. Kita juga bisa gunakan di berbagai Gcam ya untuk setting custom session ID-nya. Ini dia, jika HP kalian belum ada, mohon bersabar terlebih dahulu. Kita tunggu updatean lagi dari pihak developer Gcam-nya. Siapa tahu nanti kedepannya masih ada updatean banyak sekali daftar HP yang harus kita setting custom session ID-nya. Oke, sekarang kita langsung kembali lagi dan sekarang kita pilih custom session ID untuk Poco X3 NFC. Di sini saya pakai yang 61444. Ini dia cuy. Kita klik dan kita kembali, kemudian kita pilih telenya juga, kita aktifkan untuk enable configuration, dan di mode videonya juga kita isi untuk custom session ID Poco X3 NFC ya. Jika HP kalian sama, tinggal samakan saja. Dan di sini kita langsung kembali, kita masuk ke wide camera. Ini dia, kita juga aktifkan. Kemudian masih sama di video modenya, kita juga isi custom session ID sesuai di kamusnya tadi. Oke, seperti itu cara mengaktifkan di mode ultrawide dan di mode video ace electronic image stabilization-nya cuy. So, jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config selebgram 3 by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.